Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi di dalam renungan hidup dalam iman. Pagi ini saya rindu mengajak kita bertumbuh bersama lewat firman Tuhan tentang bertumbuh dalam Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 dan 7. Perkenankan saya membacakan bagian firman Tuhan ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada satu tulisan atau kutipan ya yang mengatakan begini ya. Many Christians grow up in church but never grow in Christ. They know hymns but they don't know him. Ada banyak orang Kristen yang bertumbuh di dalam gereja, tetapi tidak pernah bertumbuh di dalam Kristus. Mereka tahu banyak tentang nyanyian pujian atau hymns, tetapi tidak mengenal Kristus. Mungkin kita tidak setuju dengan pernyataan ini, tetapi faktanya memang demikian. Banyak di antara kita yang tahu siapa Yesus, tetapi tidak mengenal dan mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Kerinduan hati, harapan dan doa Rasul Paulus juga dikatakan bahwa seperti di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 tadi. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa pengenalan akan Kristus secara benar, semua kegiatan yang kita lakukan di dalam gereja hanya merupakan aktivitas tanpa produktivitas akhirnya. Pengenalan Kristus merupakan dorongan bagi kita untuk melayani atau bertumbuh di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Orang yang mengenal Kristus itu pasti akan terlibat, bertumbuh di dalam aktivitas atau bertumbuh lewat aktivitas gereja. Tetapi tidak semua yang aktif di dalam gereja mengenal Kristus secara benar. Ada banyak motivasi yang mendorong kita untuk melayani. Ada banyak hal yang melatar belakangi kita melayani atau bertumbuh di dalam aktivitas dalam gereja. Tetapi tanpa pengenalan Kristus, itu hanya merupakan aktivitas. Walaupun memang aktivitas itu penting bagi banyak orang, tetapi tanpa produktivitas. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin produktif dalam pelayanan. Semakin kita dekat dengan Kristus, kita akan semakin mengenal Dia dan semakin rindu melayani Dia. Rahasianya atau kuncinya terletak pada devotional atau saat teduh kita. Karena di situ kita akan semakin mengenal Dia, semakin mengenal kehendak-Nya, semakin mengenal rencana-rencananya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi ini dan melangkah bersama Tuhan sepanjang hari ini dalam semakin mengenal, dalam pengenalan akan Kristus.
Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami boleh memulai hari ini ya Tuhan, oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang baru dalam setiap harinya ya Tuhan. Tolong kami untuk menjalani hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dengan rasa syukur, mengawalinya dengan syukur. Melangkah bersama-sama Tuhan di dalam hati yang bersyukur. Dan mengakhiri hari ini dengan ucapan syukur oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk semakin mengenal akan pribadi-Mu. Semakin mengenal akan kehendak-Mu. Semakin mengenal akan tujuan dan rencana-Mu bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati kami. Amin.